Kali ini kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang paling besar dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pertanyaan yang mengguncang fondasi kedaulatan kita. Apakah kita sebenarnya sedang hidup di atas tanah merdeka atau di atas tanah yang sudah dikuasai oleh sistem tambang ilegal yang terstruktur, terorganisir, dan menjalar seperti gurita tanpa wajah? Ketika Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, itu bukan sekedar angka dan bukan sekedar statistik. Itu adalah pertanda bahwa negara sedang dilubangi dari dalam, diperas pelan, sistematis, dan tanpa ampun. Dan kali ini, kita akan masuk ke dalam operasi penertiban yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia. Operasi yang melibatkan militer, kejaksaan, kepolisian, sampai pemetaan nasional dari hulu ke hilir. Kali ini kita terbang langsung ke Bangka Belitung. Disinilah misteri besar itu terkuak. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memasuki Dusun Nadi di Desa Lubuk Tingkuk, Bangka Belitung. Banyak pihak mengira ini hanya sidak biasa, tapi tidak. Yang terbuka di depan mata adalah luka menganga bernama 315 hektar penambangan tanpa kendali sama sekali. Izin di atas kertas, pertambangan dilakukan untuk pasir kuarsa. Tetapi di dalamnya terjadi perburuan timah ilegal dengan kualitas terbaik. Inilah rekayasa izin paling halus yang pernah terungkap. Satgas PKH menyampaikan bahwa izin yang terdata hanya nama, sedangkan operasinya memakai mesin timah berkapasitas tinggi. Ini menjadi sebuah pola yang mengisyaratkan adanya jaringan besar di belakangnya. Beberapa bagian lokasi bahkan masuk ke dalam kawasan hutan produksi tanpa IPPKH seluas 262 hektar. Ini bukan pelanggaran ringan. Ini adalah perampokan ruang hidup rakyat. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Penegasan Menhan Syafri hanya satu, negara tidak boleh kalah, dan semua titik yang diketahui sebagai pusat illegal mining yang sudah ditutup secara geografis. Dan ketika Kejaksaan Agung masuk, pernyataannya menohok langsung ke sumbul perkara. Mereka menegaskan bahwa penggunaan mesin berat seperti eskavator tidak mungkin berjalan tanpa pemodal besar. Di sini ada yang lebih gelap dari sekedar tambang ilegal. Ada yang menggerakkan, ada yang mendanai, dan ada yang menutupi. 21 eskavator, 2 bulldozer, 10 mesin hisap timah. Seluruhnya disita sebagai barang bukti. Dan BPKP menemukan kerugian di satu lokasi saja mencapai 12,9 triliun rupiah. Itu baru satu lokasi, belum yang lain. Pertanyaan besar muncul di publik. Kenapa TNI turun tangan dalam masalah pertambangan? Jawabannya jelas. Ini bukan pelanggaran administratif lagi. Ini ancaman kedaulatan ekonomi. Menhan Syafri menjelaskan bahwa operasi ini masuk dalam kerangka OMSP, alias operasi militer selain perang, yang tujuannya adalah menjaga sumber daya alam sebagai objek strategis negara. Dan ketika latihan terintegrasi di Morowali serta Babel digelar, angka personelnya mengejutkan. 26.000 di satu wilayah, 41.000 di wilayah lain. Ini bukan sekedar latihan. Ini adalah simulasi konsolidasi negara untuk menutup semua celah yang selama ini dimanfaatkan oleh penambang ilegal. Dan Satgas PKH mengungkapkan bahwa pelanggaran terungkap dari rekayasa izin sampai eksploitasi rakyat yang dijadikan perisai. Semuanya jelas saat perintah Presiden Prabowo turun melalui Perpres nomor 5 tahun 2025. Targetnya jelas, 1.000 titik tambang ilegal di Babel dan Morowali harus ditertibkan dalam waktu singkat. Kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Penegasan Mabes TNI membuka misteri terbesar bahwa 80% produksi timah nasional hilang akibat aktivitas ilegal dan penyelundupan.
Ini adalah situasi di mana negara dibuat bocor dari dalam. Dan jika dibiarkan, Indonesia akan kehilangan salah satu komoditas terpenting dalam rantai industri global. Penertiban tambang ilegal ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari latihan komando gabungan, terintegrasi dari udara, darat, dan laut untuk mengamankan objek vital nasional dan menghadapi ancaman non-militer. Di Babel, penertiban berbasis data. Di Morowali, Menhan Syafri memimpin langsung operasi penutupan tambang nikel ilegal bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Dan pernyataan Menhan saat itu membuat garis keras di atas semua kebijakan, bahwa negara hadir tanpa memandang latar belakang siapa pelakunya. Ini bukan masalah satu provinsi, ini adalah masalah seluruh Nusantara. Data Bareskrim mengungkapkan ada 1.517 titik peti di Indonesia, dari Sumut, Jabar, hingga Kalsel dengan komoditas mulai dari emas, batu bara, timah, dan pasir. Sebagian di-backing oleh oknum, ada dari internal aparat hingga politikus lokal. Ditjen Gakum ESDM juga sudah memetakan titik ilegal di Babel, Morowali, Gorontalo, Maluku, dan Banyuwangi. Sebagian besar berbentuk tambang rakyat yang direkayasa menjadi celah bagi pemodal besar. Benang merahnya satu, tambang ilegal adalah ancaman kedaulatan ekonomi. Ancaman yang menguras uang negara, merusak hutan, mencuci uang, dan mengeruk SDA, seolah negara tidak ada. Sekarang, kita sudah melihat bahwa negara sedang bertarung dengan sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah gurita rakus yang sudah menjalar dari izin palsu, ke pemodal, ke penyelundupan, hingga ke kawasan hutan. Pertanyaannya sekarang, apakah negara sedang menang atau pertempuran ini baru dimulai? Klik like, komen, dan share agar bisa terus mengikuti perkembangan perang tambang ilegal, sekaligus bisa menjadi bagian dari Bicara Bangsa.